berkolaborasi dengan dosen UGM tuh. Banyak Hmm. teman-teman UGM atau teman-teman ya mahasiswa-mahasiswa UGM di psikologi itu tidak bisa nembus gitu di Cogen Hmm. Education ya karena proofreadingnya nggak melalui Presence and Taylor gitu. Tapi kalau punyanya Bu Triwahyuni itu bisa nembus ya di Cogen Education karena dia reviewnya 3 orang yang dari Inggris karena kan kerjasama penabur dengan apa namanya kerjasama penabur dengan Cambridge itu kan dekat. Jadi ada guru native dari Cambridge, kemudian ada 3 orang gitu. Tapi dia bisa 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 apa namanya bisa masuk ya. Akhirnya ke Google Education yang punya saya sih dipakai Francis and Taylor. Jadi saya coba kemarin gitu ya, proofreadingnya ke sana. Cuma mahal ya biayanya. Kemarin itu saya bayar sampai 9 juta lebih. Cuma apa didampingi oleh mereka. Jadi kalau hasil review dari apa namanya dari reviewer di Kogan, kemudian nanti dimasukkan lagi ke bimbingan lagi ke Francis and Taylor sampai apa artikel itu bisa tembus gitu. Cuma biayanya memang mahal. Kemarin saya kena proofreading Hmm. aja $535 gitu. Iya, iya. Prof, kalau untuk keperluan yang apa submit artikel yang di Scopus itu kan berarti nanti harus ini ya setelah kita seminar proposal dulu gitu ya Prof ya? Ini sedang ngambil data sih, kan untuk biasanya untuk seminar kelayakan diminta untuk submit artikel Oh, gitu. berarti setelah mengambil data ya Prof ya? Ngambil data. Tapi kalau khusus untuk mata kuliah ini, tolong Hmm. dipikirkan lagi artikelnya yang mana ya? Apa literatur Hmm. review gitu ya? Apa Hmm. literatur review atau sampai dengan eh, prototype aja? Prototype berarti sampai validasi ahli aja ya? Atau mau didesain yang bagaimana gitu? Coba Tapi nanti sampai Mbak, proses submit aja ya Prof? apa tuh? Ya, Nanti untuk UASnya kan mungkin kalau LOA-nya ya, mungkin lama gitu ya. sama, ya bisa. Oh iya iya Bisa iya. ditembuskan misalnya di Sinta 2 kalau Sinta 1 kan ada nih yang punya psikologi ya Hmm. nih Bu Siska Hmm. dia kalau nggak salah Q4. Tapi kalau dia kayaknya mesti sampai ngambil data ya literatur bisa masuk ke literatur review ke tempatnya UGM tuh dia Sinta 2 kalau nggak salah. Hmm. Cek deh buletin psikologi. Oh iya, iya, iya. Itu kalau nggak saya nge-review Rifki. Nah, nanti bisa saya tektokan ke review supaya bagaimana bisa masuk. Itu jarang banget orang yang bisa masuk ke sana ya, ke apa namanya, buletin Buletin. psikologi. Iya. Hmm. Coba nanti dipikirkan ini kira-kira Hmm. yang bagian mana gitu ya, Bu Siska ya. Eh, Apa iya, 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 baik. apa apa gini, apa bisa juga belum memodifikasi ya, Mbak Siska ya. Belum memodifikasi, tinggal baru kita mengimplementasikan aja satu Hmm. satu apa namanya Di pempesnya ya, Pak. satu instrumen gitu. Tapi Hmm. karakteristik kita mau melihat profil Indonesia berdasarkan instrumen itu. Terserah aja nanti Bu Siska bagaimana ya. Oh iya ya. Jadi kalau sampai literatur review gitu juga bisa ya, Prof ya. Bisa ya ke Hmm. literatur itu. Paling kalau literatur review masuk ke paling 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 Hmm. Sinta 3 atau Sinta 4 Hmm. ya. Tapi kalau misalnya Mbak Siska ngambil satu instrumen aja yang sudah dilakukan literatur review, apa kemarin instrumennya, kemudian ngambil data, misalnya profil ini gitu di Madrasah Indonesia gitu, itu bisa masuk Sinta berapa ya? Saya waktu itu Hmm. bisa sih masuk yang Scopus Waihik itu masuk yang berapa ya? Q2 kayaknya. Tapi kalau ini proses submit aja nggak usah yang bayar lah, Bu Siska. Hmm. Nah, itu ya. Iya, iya, baik, baik, Prof. Saya bisa lihat butir-butirnya ya. Oh iya, iya, baik, Prof. Kemarin desainnya gimana ya? Saya lihat modifikasi artikelnya, ya.
modifikasi ininya. Apa namanya dimensinya dari mana saya bisa lihat dulu. Ini, Prof. Oh, Ini rencana angkat validasinya. Ini ada tujuh dimensi, ada fenomena sains, terus kemudian investigasi sains, minat sains di waktu luang, kesenangan sains, dukungan guru, kerjasama dan kekompakan siswa, terus kemudian implikasi sosial sains. Jadi oke. ya yang menggambarkan literasi sainsnya itu ada fenomena sainsnya, terus Ya, kemudian yang terkait sikap sains itu ada minat sains di waktu luang, kesenangan sains, dan implikasi sosial sains. Terus mm, yang terkait instrumen lingkungan pembelajarannya yang pakai YHIC-nya ini ada dukungan dan investigasi kerjasama ya. sains, ya dukungan guru, dan ini kerjasama atau kekompakan siswa. Oke. Ini kan sebenarnya Bu Siska sudah melakukan ini ya. Nah, mungkin ini saja kali yang dilakukan literatur review ya, Mbak Siska ya, untuk Hmm, bikin artikelnya ya. Nanti kalau misalnya butir-butirnya sampai dengan ini nanti untuk Mbak Siska bikin untuk yang di Scopus saja, Mbak, yang di ya. Scopus yang mana, Prof? Yang kalau sudah lengkap ya. Oh, lengkap sampai ngambil data gitu ya, Prof? Wah, ini juga Hmm, sebenarnya bisa juga sih kalau literatur hmm, review ini dilakukan juga coba ambil di hmm, jurnal-jurnal tertentu, coba cek dulu ya di jurnal-jurnal tertentu yang bisa literatur review. Setahu saya yang bisa literatur review yaitu yang ada di psikologi UGM gitu. hmm. Coba sambil cek lagi ya, mesin ya, Nggak, mesin nggak, ya. nggak, baik. Baik, Prof. Oke, ini udah bagus, tapi nanti apa namanya kajian untuk membangun dimensi ini nanti harus komprehensif ya, Siska ya. Iya, Prof. Oke. Terus Bisa kemarin, diperbesar nggak nggak oh kelihatan? Iya, ini hanya ya, relevan, kurang relevan, cukup relevan. Ini ya, kalau ya di ini dalam kira-kira ini enggak nggak, Prof? Ini cocok belum coba ya, deh Prof, ya, untuk skala saya penilaiannya? dapat mengidentifikasi fenomena alam yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Saya dapat bisa sering, kan ini lingkungan belajar ya, lingkungan Ya, belajar di dalam proses pembelajaran. Yang mau kita lihat kan di dalam proses pembelajaran, Mbak Bu Siska. Jadi bisa saja nanti kondisi skalanya itu, yang saya tadi frekuensi gitu loh, Mbak. enggak, Pak. Ini yang ini, Prof. Apa yang untuk penilainya tadi, Prof? Oh, untuk penilainya. Iya, untuk ya Oh, penilainya ini validatornya. validatornya. Ya, Skala penilaian, saran perbaikan. Oke, betul. Sangat relevan. Nah, nanti di sini ditambahin ya Mbak aspek yang diukur apa. Misalnya punten lagi, jangan begini aja. gimana? Misalnya Ya, untuk Prof? ini untuk pertanyaan begini, untuk pertanyaan ini dia mengukur dimensi yang mana ditulis Mbak di samping pertanyaan. Oh, dimensinya. Ya. Hmm. Kemudian punten lagi di samping dimensi, Mm-mm. ketika dimensi itu aspek yang diukur apa bisa dideskripsikan ya. Yang dimaksud terus ke atas dulu tadi saya lihat. Ya, ya, ya. Ke atas dulu, ke atas. Tarik ke atas dulu. Oke. Nah, nah kan ini ada deskripsi ya. Jadi Ya, dimensi deskripsinya siswa, sejauh mana siswa mengenali gini kan, terus ke bawah. ya, Dua ya. baris yang ini ditulis di samping pertanyaan. Hmm. Hmm. Jadi ada dimensi dan deskripsi. Ya, betul. Terus lagi saya ke atas lagi pengen lihat lagi. Oh, terus ke bawah lagi, terus ke bawah lagi. Bentar, lagi, stop, 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 stop. Oh, nanti dikasih tahu dengan menggunakan skala berapa ya dia diukur. Punten lagi Mbak Siska, punten ini kan dimensinya atuh ke atas dulu ke atas Mbak Siska. Punten Ya. ke atas dulu ke atas dulu. Oke. Dan ini nanti nulisnya definisi lingkungan pembelajaran literasi sains. Yang pertama definisi konseptual aja.
Ditulis apa ya, Oh, Mbak? Ya, yang Prof, ke belum bawah, lihat. ya di bawah definisi operasional Hmm. tulisnya. Nah, definisi operasional itu adalah tanggapan siswa, tanggapan siswa terhadap ini yang diukur Ini, dengan menggunakan instrumen dalam ini ya bentuk Prof ya. data. Nanti ditambahin ya. Ini Kalau bukan Prof. iya Oh, betul. Definisi konseptual itu baru di atas ya. Yang ini nih. hmm. Ntar saya ambil dulu. Ini definisi konseptual nih, Mbak. Yang ini Nah, Prof. Oh ya, ya. Nah, ini definisi operasional. ya. Sudah. Tapi Mm-mm. operasional itu bagaimana kita mengukur lingkungan instrumen yang Ibu bikin. Mm-mm. Nanti disebut aja ini instrumennya namanya instrumen apa ya? Yang untuk Mbak Siska. Karena ini disebutkan instrumennya instrumen apa? Oh, literasi sains. Ini ya. Ya. Ya, oke. Nah, sudah. Di sini ditambah, Mm-mm. diukur dengan menggunakan instrumen yang berbentuk skala, eh, yang berbentuk rating scale dengan optionnya apa-apa-apa. Ini ditambahkan lagi. Oh, rating Ya, scale 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu ya, ya. disebutkan. Ya, dengan misalnya lima skala ya. Hmm. Ya, Iya, iya, Prof. ditambahin. Terus ke bawah lagi, punten. Nah, jadi nanti ketika orang ini bikin. Ini siswanya yang merespon ya. Ya, Ini ini iya, untuk yang validasinya. iya. Tapi butirnya ini untuk siswa yang merespon Iya, ya. iya betul itu siswa. Terus ke bawah. Ke bawah terus, Prof. Stop, 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 stop. Ini nanti kalimatnya itu diperhatikan ya Mbak Siska, supaya dia Ya. sesuai dengan option. Misalnya saya terbiasa memperhatikan perubahan atau Bahas. kejadian alam. Kalau terbiasa itu optionnya jadi apa ya? Hmm, Nggak bisa dengan frekuensi ya, tapi dia lebih cocok dengan menggunakan sangat setuju, setuju gitu kan ya? berarti nanti saya mengubah ini ya, Prof. Apa Oh, butir-butir pernyataannya agar ah, bisa dengan frekuensi. iya, agar Hmm, bisa dari frekuensi. Bisa dibagi menjadi dua ya, harapan dengan kenyataan ya. Mbak Siska bikin dua ya. Coba lihat punya yang Wahid deh. Ada harapan dengan ada ini ya. harapan Harap kenyataan gimana, Prof? ya. Oh, sebentar ya saya ambil dari Wahid ya punya. Kemarin saya frekuensinya bikinnya hmm, mana ya? Oh, di bawah nih. Sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ya, 5 ya. Ya, ini udah cocok belum ya, Prof? Sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Iya, ini tidak pernah kan jelas ya. Ini nanti hati-hati untuk wilayah timur ya, Mbak Siska ya. Dia tuh nggak ngerti nih. Kadang-kadang Hmm, dan jarang tuh frekuensinya gimana. hmm, Ini sangat sering itu selalu ya. Ini bisa ya. Syukur. Cuma yang ini nanti dilihat lagi ya. Kalau misalnya mau begini ya sudah. Ini kan sudah hmm, diganti di bagian ini ya. Sangat ya, sering sama ya sudah. Lebih baik nanti ngambilnya coba cek dulu ya. Nah, sekarang lagi punten ke bawah. yang tadi. Nanti disesuaikan dengan yang frekuensi yang tadi ya. Ini Mbak Ya, Sisa bentar. ya, untuk butir pernyataannya. Ini mau diceknya pada saat gini ya. Pembelajaran literasi sains sudah muncul, udah dikerjakan, baru diminta. Atau selesai pembelajaran sains dalam 1 semester atau gimana ya?
Berarti ini apa sudah selesai pembelajaran literasi sains. Kemarin sih sempat ditanya sama Prof. Iva pada saat seminar apa kolokium itu ya, Prof. Iya. Ini kalau di sekolah itu pembelajarannya sebenarnya pembelajaran sains apa literasi sains gitu. Heeh. Terus kan sebenarnya kalau di sekolah-sekolah rata-rata sudah apa saya baca-baca di jurnal-jurnal sudah menerapkan berbagai metode untuk mengarah kepada literasi sains gitu. Hmm. Gitu ya, Jadi Prof. Gimana, Prof? iya, pembelajarannya pembelajaran sains ya, betul ya. Tapi Iya, konteksnya yang kita ajarkan di dalam itu kan literasinya ya. Kalau definisi literasi itu apa ya? Kemampuan siswa bla 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 ya. iya sampai dia berpikir kritis, sampai dia nanti menerapkan di dunia nyatanya gitu, Prof. Jadi tidak hanya di sekolah aja, tapi sampai berimplikasi di kehidupan nyatanya gitu. Iya. Kalau literasi sains. Boleh ya pembelajaran Mm-mm. literasi sains ya. Mm. Memang skopnya nanti bisa di bagian bahwa literasi sains merupakan bagian dari pembelajaran literasi sains merupakan apa namanya? Merupakan bagian dari pembelajaran sains gitu ya, Mbak. Bisa ya. Kan dari Bisa saya pembagian. Oh iya. nanti disampaikan aja. Terus kemarin Nah, juga ini Prof eh, ditanya, ini lingkungan pembelajaran atau lingkungan belajar gitu. Kemarin saya juga sempat baca-baca kalau lingkungan belajar kan dia hanya skopnya sempit, mungkin hanya terbatas pada fisik dan interaksi di dalam kelas. Terus kalau pembelajaran itu kan sebenarnya lebih luas sampai kepada alat-alatnya segala macam gitu ya Prof ya. bentar kita definisikan dulu yang namanya Hmm, lingkungan belajar apa sih? Saya pernah hmm, ini di presentasi di AKMI ya, iya. lingkungan apa sih? Jadi lingkungan belajar ya. Bukan belajar atau lingkungan pembelajaran gitu kemarin ditanya. Oh gitu bisa kita harus nyari definisinya, Mbak. Oh iya. Cari teorinya. Iya, iya, baik Kalau di Prof. Unpad apa ya? Mana Prof? Bentar ya, lingkungan belajar. Bentar ya, saya lihat dulu. Lihat definisinya dulu ya. Iya baik Prof. Jadi aku saya presentasi ya, Mbak. Waktu ngaji kurikulum, sebetulnya mana ya? Oh. Oh, AKMI kemarin mana ya? Kalau untuk siswa madrasah kan saya belum menambahkan dimensinya ya Prof. Kalau misalnya saya Ah, menambahkan dimensi lebih baik. sikap gitu, gimana ya Prof? Sikap
jadi apa sih istilahnya mungkin menambah kepercayaan gitu. Kaitannya dengan pembelajaran sains ya. Iya, jadi adanya kepercayaan terhadap kekuasaan Tuhan gitu. Terintegrasi di dalam pembelajaran nggak ya? Maksudnya include di sana nggak ya Mbak Siska? Hmm. Enten deh. Bisa ditutup ya Mbak? Ininya Oh, dulu. gini, baik, Bro. Maksudnya gini loh, ini kan kaitannya dengan pembelajaran literasi sains ya. Kalau Hmm. nggak salah ada integrasi apa ya kemarin tuh ya? Integrasi apa sih? Saya namanya apa sih namanya itu Mbak Siska kemarin tuh? Yang Integrasi apa ya? Keberagaman keagam apa sih istilahnya? moderasi beragama. Ya, moderasi Oh, beragama diintegrasikan ke dalam pembelajaran itu loh. oh, Itu apa jadinya dimasukkannya di bagian yang itu loh, di bagian yang di dalam dimensi. Moderasi agama moderasi apa ya i- namanya agama di dalam pembelajaran sains ya atau moderasi apa? beragama dalam pembelajaran sains. Iya, begitu ya. Enggak, itu Iya, nanti iya. namanya Coba. namanya eh, aspeknya itu apa gitu. Karena kan selalu misalnya mm, contoh sains ya, soal-soal mm, sains yang ada di ini mm, kan mm, mm, berkaitan misalnya bagaimana dia apa namanya pembiasaan dia membaca Al-Quran kan ada di stimulusnya gitu loh. mm, Nah, kaitannya di dalam pengembangan soal-soal yang ada gitu ya. Pengembangan soal-soal yang ada itu terintegrasi dalam pembiasaan dia dalam menjalankan ibadah gitu loh, Mbak. Mbak, sehingga mm, terdapat nilai-nilai apa namanya nilai-nilai nilai-nilai apa ya nilai-nilai keagamaan yang sebenarnya langsung ter ini ter tergambar di soal tersebut sehingga berimpak kan ke dia ya gitu. Oke, baik, Itu Prof. namanya Coba. apa tuh? Nanti Itu sobat namanya saya pelajari. ya yang madrasah. Coba deh lihat Ya. soal-soal yang sains ya. Nanti saya Hmm. ambil. Ini contoh Mbak. Ini rupanya lingkungan belajar ini namanya. Jadi Hmm. lingkungan belajar adalah tempat dan kondisi di mana siswa mengalami proses belajar. Ini saya ambil dari ini, memperoleh pengetahuan, membangun pengetahuan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hal yang diperoleh olehnya. Nah, ketika dia memperoleh pengetahuan, membangun pengetahuan, itu kan ada di dari soal-soal yang dia Hmm. menyelesaikan masalah juga kan ada yang kaitan dengan moderasi beragama kan, Mbak. Yang di madrasah ya. Iya, betul. Hmm. Juga pendidik membantu dan membimbing menyelesaikan permasalahan dihadapi siswa dalam ruang kelas, laboratorium, perpustakaan maupun lingkungan akademis secara umum. Kemudian lingkungan belajar di sini dibagi menjadi dua nih Mbak. Jadi sosial, psikologi, pedagogis. Nah sekarang kalau yang tadi mau dimasukkan mungkin dibagi yang ini nih Mbak. Masuk di bagian Betul, mana baik. kalau ya. Nanti karakteristik yang untuk madrasahnya itu ya. Ya, Prof. Berarti lingkungan belajar ya, bukan pembelajaran nih. Lingkungan Lingkungan, belajar. lingkungan belajar ya. Lingkungan Lingkungan belajar belajar literasi sains. siap tuh. Bentar lagi ya ini apa nih Ya, instrumen oke lingkungan belajar. ya Hmm. kalau saya lihat nanti coba cek ada satu artikel atau beberapa artikel dia sudah melakukan literatur review yang namanya lingkungan belajar. Hmm. Coba deh ngambil dari artikel yang ada di itu di learning environment research dia dalam banget melakukan literatur review lingkungan belajar itu apa ya Hmm. nanti coba lihat Oke, ya. baik-baik, Ya, Bro. terus disesuaikan dulu Bu Siska sambil lihat butir yang ada sama Mbak Siska itu. Ini kan butirnya ini mau diberikan ke tingkat sekolah menengah dan atas ya. Bisa ya Ya, ini. karena, iya, Ah, karena, nanti dibagi dua aja sekolah menengah atas ketika ini apa berbeda nggak antara sekolah menengah atas. Misalnya MA sama MTS berbeda nggak gitu.
Seperti itu. Berarti Kalau ini nanti misalnya saya sasarannya bisa nggak Prof kalau madrasah aja yang ini? bisa, nanti Hmm. soalnya Hmm. jadi memang khusus madrasah ya, nanti judulnya Mbak Siska ya. Karena Iya. karakteristiknya karakteristik madrasah, misalnya Hmm. berkaitan dengan moderasi beragama. Contoh lagi deh, Hmm. contoh dulu deh, saya ambil soal yang udah dikembangkan Iya. oleh teman-teman dari literasi Hmm. matematika. Bentar ya. Iya, Prof. Eh, Sekarang proyeknya dipegang itu ya, Mbak Siska, dipegang Yohanes Surya ya. Hmm. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, mungkin jadi lebih bagus. Nggak ada gambar-gambar ya. Nggak laporan aku nih. Saya lihat dulu ya. Saya gini nih Mbak Siska, bentarnya. Kan dulu ini betulan saya dapat satu. Tapi tidak semuanya rupanya soalnya begitu ya. Dan Oh semua iya, soalnya Prof. seperti itu. Bentar dulu. Saya coba aja deh. Kita lihat ya hasil ininya. Ini yang lalu ya Mbak. Saya ambil contoh. Ya, ini kayaknya biasa aja nih soalnya nih Mbak kalau kita lihat. Hmm. Nah, umum kan. Ini rumah, nih umum aja ya. Umum nggak Jadi ada mas nggak agamanya ada gitu ya, nggak Prof. ada Hmm. agamanya. Memang kan nggak Hmm. bisa semuanya Hmm. ya. Nggak semua. Hmm. Nah, tapi kita lihat yang ini ya. Kita lihat. Nah, yang ini Alif diberi tugas gurunya untuk membagi kelompok Qatmil Quran gitu. Kelas Alif mendapatkan tugas membaca juz. Ini kan juga Hmm. kelihatan ya, ini soalnya Ya, ya. ya. Nah, seperti itu ya. Tapi memang tidak semua kan juga agak sulit. Dan ini juga nggak biasa. Coba soalnya memang tidak semuanya bisa dibuat begitu kan ya. Hmm. Cuma adalah soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu. Kan keagamaan gitu. Ya, Hmm. saya lihat lagi ya. Ini juga umum. Tuh. Nah, seperti itu mungkin ya, Mas Iksa yang dipikirkan karena nanti karakteristiknya Hmm. dengan apa namanya dengan sekolah umum bedanya di mana gitu ya. Ya, ya, baik, Prof.
Coba Ya. nanti saya tanya-tanya terkait yang soal literasi sainsnya di AKMI. Iya, iya Hmm. dia. Tapi yang masalahnya lagi muncul Mbak Siska. Ya. Kalau kan nggak semua guru tuh mampu ya. Ya, Hmm. berarti nanti Mbak Siska harus melihat di mana guru-guru yang sudah diajarkan waktu pengimbasan pengimbasan itu tuh. Melihat dulu guru-guru yang diajar pengimbasan. Oh, yang berkaitan dengan literasi AKMI itu nanti instrumennya disebarkan di sana Oh, jadi ya. guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan terkait AKMI Iya, gitu ya, Bro? iya kan ada kan ya. Kan Iya, iya. proyek yang satu pengembangan butir, yang Mm-mm. satu pengembangan modul. Di dalam Mm. pengembangan modul kalau tidak salah ada pelatihan berkaitan dengan Mm. pengembangan literasi. Mungkin yang guru-guru yang itu yang sudah di ini kan mesti mengembangkan itu. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Berarti nanti objek madrasahnya pun yang ada di pernah apa yang guru mengajar di situ gitu ya, Bro? Iya, misalnya saja Eh, contohnya kayak di Madrasah Insan Cendekia kan rata-rata semua udah tuh hmm. ya, Mbak Siska Iya, ya. Kan kita iya, ketika iya, Bro. kita akan memvalidasi yang perlu difikirkan keseragaman responden yang di dalam pembelajaran. Dia Hmm. menerapkan pembelajaran literasi sains nggak? Hmm. Mungkin hampir mesti milih gitu. Jadi tidak sembarangan di semua Hmm. madrasah kita berikan. Nanti jangan-jangan di madrasah itu Gurunya belum maksimal menerapkan literasi sains gitu ya, ya, Bro? iya, itu gimana tuh? Hmm, iya, Kan iya, ini iya. masalahnya uji coba ya, Hmm. uji coba. Terus nanti bisa juga Mbak Siska ketika uji coba untuk analisis validasinya mungkin semua yang seragam ya. Misalnya yang Hmm. Sensordikia kan rata-rata sudah ini ya. Hmm. Coba cek dulu yang Bapak dan Ibu Wakor tuh sama wakil koordinator. Mereka Hmm. menerapkan pembelajaran literasi sains nggak di sekolahnya gitu Hmm. atau penulis-penulis soal itu gitu. Bisa kan Mbak Siska kan ada Iya, nama-namanya, iya, ada iya, nama. ya, Bro. Nah, nanti udah itu kita bisa melihat tuh bikin jurnal lagi mengenai profil lingkungan belajar literasi sains seperti apa. Itu ya. Iya, Tuh, iya, Bro. nanti Siap, Bro. tapi Lumayan yang banyak. sekarang lihat dulu tadi diperbaiki, Hmm. kemudian kesesuaian butir dengan apa namanya? Dengan kesesuaian butir dengan ini ya, kesesuaian butir dengan option. Kemudian yang berikutnya ini nih basis kompetensi dulu. Saya juga kepinginnya basisnya bikin begini nih. Iya, Bro. Aduh, instrumen lagi. Ini saya, kalau lihat instrumen asli dari instrumen baik gini, terbagi menjadi dua nih Mbak Siska. Ada harapan, ada kenyataan. Gitu. Sebuah harapan itu Iya, mungkin Bro. diberikan pada awal pembelajaran ya. Di awal pembelajaran. Coba bisa cek nggak di awal pembelajaran harapannya seperti apa. Dilihat juga butir-butirnya, kemudian kenyataannya seperti apa. Nanti bisa dilihat lagi nih Mbak Sisa dari profil itu. Ya, coba bisa nggak bikin Iya, seperti itu? Pesannya dua, oh, harapan. ya sebentar ya. Contoh Eh, dimensi.
Dimensinya Berarti tetap oh, dimensinya dimensinya indikatornya. dimensinya tetap sama, indikatornya tetap sama, tapi misalnya ini kenyataan itu kalau pembelajaran itu sudah dilaksanakan kan? Iya, Iya. kenyataan setelah dilaksanakan. Kalau harapan berarti sebelum. Kalau harapan sebelum, iya. Coba lihat Berarti, deh jurnal Waihik, hmm, jurnal instrumen Waihik yang sesungguhnya deh. Ada dua dia penerapannya, harapan dan hmm, kenyataan. berarti Tapi itu itu maksudnya bisa, tingkat pengukurannya 2 kali gitu, Prof. iya, tingkat pengukurannya 2 kali. Tapi bisa nggak coba dilakukan seperti itu gitu. Kalau yang untuk Bu Rini mungkin bisa ya, yang untuk apa para para apa namanya ini apa namanya peserta pelatihan ya. Harapannya apa kan kalau misalnya saya mau ngikut pelatihan kan saya punya harapan nih Bu Rini gitu. Kemudian nanti kenyataannya seperti apa setelah pelaksanaan pelatihan itu dilaksanakan. Tapi kalau Mbak Siswa sambil lihat dulu ya. Iya, Ya. iya, Prof. Sudah nanti dilihat lagi ya sambil Iya. nulis gitu. Karena Prof, saya nanti terakhir kalau izin jadi promotor gimana, Prof? Nanti saya boleh request ke Prof Anan. ya boleh. Iya, iya, siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Monggo Bu Rini. Mm, mm. Iya boleh, boleh Ibu, boleh silakan. Tadi saya memberikan masukan nanti ke depan itu seperti apa. Ah, ah. Tapi kalau harapan harapan dengan kenyataan kan instrumennya sebenarnya sama. Kita ngambilnya 2 kali, Mbak. Ngambilnya 2 kali sebelum pelaksanaan pelatihan dan sesudah pelaksanaan pelatihan itu nggak apa-apa gitu. Harapannya itu kan setelah pelaksanaan. Oke. Yang saat ini atau yang kemarin? Oh, oh gini caranya. Caranya gini punten dulu. Mungkin ya butirnya itu harus divalidasi dulu ya, supaya nanti tahun depan ambil lagi gitu. Tahun depan ambil lagi gitu loh. Jadi nggak harus satu kegiatan langsung kita ambil. Kalau misalnya Bu Rini mau ngambil, kalau yang untuk ngambil sekarang nggak apa-apa lah. Nanti bisa dianalisis dengan menggunakan analisis klasik ya. Ya, dengan klasik dulu gitu. Eh, Analisis klasik dulu seperti apa. Tapi nanti kalau untuk ke depan, yang sekarang ada nanti diambil lagi. Ntar ada lagi tiap semester ambil aja. Asal butir yang Bu Rini punya itu udah valid dulu aja. Ya gitu. Oh ya. Mhm. Iya. Mhm. Tapi untuk yang sekarang kajian teoritiknya bisa ya. Maksud saya literatur review aja nggak apa-apa yang untuk sekarang. Ya. Untuk ke depan tadi karena saya kan memberikan arah yang ke depan gimana bisa publish artikel gitu. Nanti apa yang dikerjakan itu seperti apa.
Mangga silakan. Nah, kemudian kemarin kan ada diskusi nih, mau menggunakan Wahik atau Ocre gitu. Wahik itu memang pembelajaran kalau kita lihat kan dia kondisi luring ya. Ya, kemudian kalau Ocre kan dalam kondisi daring. Silakan aja mau pakai yang mana. Tuh juga ada beberapa dimensi yang saya ambil dari Wahik juga. Ditambahkan kondisi pada waktu daring. Seperti itu ya. Oke, boleh, boleh. Oh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Ini proposal ya? Ini proposal. Oh ya, oke. Ini bisa ya dikirim ke saya ya, biar saya lihat ya. Oh, oke, baik-baik. Nanti saya tarik itu dari sana. Oke, iya, oke. Boleh ya, saya nanti kirimin ke saya tentang ini semua. Tetapi saya inginnya nanti, ini kan khusus, ini kan udah jadi ya, nanti saya lihat dulu. Nanti tugas yang ini kan melanjut, ini sudah ada. Saya pengennya juga, apa ya, tadi pesannya Bu Yuli apa ya, Bu, khusus untuk pembelajaran literasinya, lingkungan belajarnya ya. Oke, kalau gitu nanti literatur review aja ya. Oh, baik. Ah, oh, mungkin prototipe aja kali ya, baru prototipenya aja ya. Prototipenya aja bisa. Gitu. Kalau prototipenya itu berarti kan instrumen yang sudah Ibu buat tapi baru sampai validasi pakar ya. Sampai validasi pakar saja karena prototipe. Nah, jangan nanti yang kedua baru Ibu bikin buku panduan penggunaan instrumen yang punya Ibu gitu. Tapi itu udah butirnya itu sudah valid dan reliable. Nanti ada haki lagi. Tapi nanti di judulnya prototype. Bisa, 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 tapi nanti dilihat lagi ya. Nah, coba saya baca dulu ya. Saya baca dulu berkaitan dengan itu karena
kan informasinya baru sedikit-sedikit nih saya sampaikan, tapi saya lihat. Tapi kalau yang tadi Bu Rini kan udah saya lihat, karena kebetulan saya ada di apa di literasinya madrasah, jadi paham gitu yang dimaksud Bu Siska gitu. Nanti kalau punya Ibu saya lihat dulu. Nah, saya minta literatur untuk tugas yang kita ini selain yang tadi, tugas yang udah disampaikan oleh Bu Yuli, nanti saya lihat. Nanti mana yang perlu diperdalam gitu. Perdalam itu artinya ya misalnya kayak literatur reviewnya diperdalam gitu dan sebagainya. Sebenarnya kan itu harusnya ada di kolokium ya, tapi ya sudah nanti saya lihat. Nah, bikin ini aja kalau gitu bikin artikel literatur review saja ya, Mbak Siska, Bu Rini, Nurul ya. Nurul juga untuk misalnya ngambil yang metakognitif ya, literatur review untuk metakognitif apa gitu. Misalnya untuk pembelajaran sains ya, Nurul, halo Ya, Nurul, Prof. Saya belum ya, ngerubah yang ke metakognitif. Maaf, Prof. ah, Kemarin tuh sama Pak Ridwan malah ah, diberi ide baru tentang stream, membuat apa tuh? instrumen stream. Stream apa Science tuh? itu, Prof, kayak kan awalnya STEM, STEM ke STEAM, STEAM ke Oh, STEAM. boleh. Boleh begitu. Sekarang gini, Hmm. lingkungan belajar untuk stream gitu ya. Ya, kalau sama Pak Ridwan, saya malah diminta buat instrumennya aja kamu, instrumen string untuk kamu disertasi. Tapi karena Ya, kita bukan tapi pembelajaran. saya Mm-mm. kalau gitu saya minta nanti di perkuliahan ini bikin literatur reviewnya aja ya. Ya, tapi Prof, Tapi saya itu dimensinya, dimensinya itu belum saya belum memperdalam lagi, Prof, karena nanti sekalian saya mau untuk tugas proposal juga, Prof, di di TOEFL nanti. apa tuh? Kan biasanya UASnya diminta proposal gitu. Tugas apa tuh? UAS metodologi penelitian sama Pak Ridwan. Oh iya, nggak apa-apa ya. Jadi itu saling 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 melengkapi ya. Ya, gitu Prof. Nurul baru buat yang kemarin Prof, yang Prof minta, ya kan tentang etnika dan budidaya Prof. Jadi Nurul udah minta referensi terus diskusi sama kawan-kawan dari ya Raja Literatur Budaya Gayo. Ada dua karakteristik yang sangat terlihat yaitu Sumang dengan Mukena namanya. Oke, sekarang gini, Bu. Ambil satu paten buat kamu, nanti kamu kerjanya nggak 2 kali gitu loh. Iya, Prof. Kalau nanti ini gaya nih, nanti nggak cepet selesai kamunya. Iya, Prof. Satu aja. Oh iya, berarti Nurul fokus ke stream nanti buat literatur review tentang lingkungan pembelajaran stream. Ya. Nanti saya contoh dulu ya, cara contoh suatu artikel yang literatur review ya. Iya, Prof. Mbak Siska, Mbak Rini ya. Siap, Jadi Prof. mau perdalam di situnya ya. Prof. Baik, Prof. Bentar saya pernah kasih siapa ya? Yang punya Pak Ali Ridho saya kasih ya. Oke. Baik, kalau gitu sudah kalau gitu ya. Insya Allah nanti saya kasih surat ini. Siapkan dulu apa namanya. Saya ingin kajian teoritiknya dulu diperkuat berkaitan dengan lingkungan belajar. Sampai detail-detailnya disesuaikan dengan itu. Itu bikin aja literatur review berkaitan dengan lingkungan belajar literasi saya. Untuk Mbak Rini kirim dulu ke saya mau lihat yang sudah dibikin seperti apa. Oh sudah ada di ini ya, ada di Google Doc ya, nanti bisa Drive. saya Iya, iya. ya Google Drive, nanti saya bisa tarik. Kita tolong ambil sistematika reviewnya aja yang saya inginkan. Nanti bagaimana buat sistematika review, nanti saya berikan contohnya ya Bu. Baik, Iya. Prof. Termasuk Nurul ya. Nurul jangan saya fokus satu aja. Nurul, jadi tugas Nurul tuh yang Nurul kirim ke Google Drive yang dibuat sama Mbak Siska masih yang budaya, Prof. Ya, tapi kayaknya masih di awal-awal ya. Masih Iya, saya. berarti Nurul merubah terus, Prof ya. Ya, boleh. Siap, Nurul cari ininya dimensinya. Itu
mengganggukan beberapa, kalau kata Pak Ridwan itu sampai stream itu beberapa mata pelajaran itu Prof. Nanti itu ada RPP-nya, ada modulnya gitu. Sampai seperti itu. Tapi Nurul pahami dulu yang dimaksud mainstream itu apa. Ya, Prof. Kemudian nanti cari beberapa artikel, beberapa yang belajar seperti itu. Yang sudah dilakukan seperti ini sama Siska nanti jadi ini. Ya, Prof. Kalau kesana kemari cukup selesai nanti. Betul, Prof. Terus analisisnya yang sekarang saya tidak mengerti sampai analisis ya. Kalau data sudah ada gitu, kasih aja masuk ke ini, nanti analisisnya seperti apa gitu, dijadikan tulis grafiknya aja. Jadi sistemnya kita review dengan hasil analisis datanya ya. Nanti kalau yang punya guru semester 1 itu berarti dengan sama Siap, Prof. Nurul sudah bisa kan? Bisa, nggak apa-apa ya Prof ya. Kemarin Instead ada bukunya Prof lah. Saya boleh. Ada bukunya Prof. Kalau misalnya nggak ada, datang aja ke pastor di itu ada insertasi. Siap. Nih, Nurul harus ambil dulu. Nanti mana yang paling cocok dulu? Ya, siap Prof. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Nanti Banyak, datanya, kemudian insya Allah malam ini atau besok saya kasih contoh literatur review gitu ya, karena ada buku dari literatur metode sistem kita review itu ya. Siap, Nanti Prof. mungkin itu kalau seperti itu mungkin bisa masuknya, coba aja masuk di jurnal-jurnal yang baik. Baik, Prof. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih baik.